Ya berdasarkan tingkat kebutuhan. Jadi naik dan turunnya itu kan lihat perkembangan yang terjadi. Dan hari ini kita mengoptimalkan belanja sejak awal. Tidak, kalau kemarin kan karena saya memimpin pertama, postur anggaran saya belum bisa analisis secara mendalam, kemudian postur pendapatan belum bisa menganalisis secara mendalam, sehingga banyak uangnya muncul terakhir. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dari dulu Pemda itu punya kebiasaan menyusun anggarannya dengan penetapan anggaran pesimis. Karena penempatan anggaran pesimis, sehingga ketika capaiannya tercapai target di perjalanan terjadi penumpukan uang. Sehingga hari ini sekarang saya rubah, pencapaian pendapatannya optimis. Saya bilang kan angka optimisnya 2 triliun tadi, melampaui kebiasaan. Ya, mudah-mudahan saya tercapai. Tapi itu akan mempengaruhi untuk biasanya dana terduga, tidak terduga itu kan untuk kebencanaan, itu akan terpengaruh atau tidak Pak? Enggak lah, nanti kita juga masih punya hitungan. Daripada begini Pak, kita ini kan punya kebiasaan menyimpan uang di BTT terlalu besar. Ketika menyimpan uang di BTT terlalu besar, akhirnya tidak terbelanjakan. Saya menghindari itu sebenarnya, sehingga belanja optimisnya dari awal. Pak, tadi disebutkan juga soal daerah prioritas pembangunan tahun depan, Pak, mulai dari Bogor dan selanjutnya. Ya, jadi begini, konsep pembangunannya dibuat arisan. Jadi kalau dulu kan anggarannya kecil-kecil, Mas. Saya disatukan saja nyelesain masalah satu-satu. Misalnya masalah Kota Depok kan bola kapal problem, kita selesaikan. Bogor, kita selain Parung Panjang tahun depan selesai loh jalannya. Tuntas itu. Nah, kemudian kita geser menyelesaikan horor macet di puncak. Kita kan nggak mau terus-terusan itu aja ceritanya, nggak berubah. Maka harus dibangun jalan puncak 2. Alokasinya kalau pembangunan jalan saja itu hanya sekitar 250 miliar. Itu pembangunan jalan saja. Tetapi kan kalau pembebasan tanah bisa jadi lebih mahal. Tapi saya ingin mencoba melakukan negosiasi agar tanah tidak bayar. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan problem macet di Padalarang. Kan dari dulu nggak ada solusi, maka solusinya adalah kita bebasin lahan, kemudian pihak swasta membangun, tapi asetnya tetap menjadi aset provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah Cimahi. Cimahi kan adalah problemnya di Gatot Subroto. Kita tidak beli tanah karena itu tanah milik TNI. Nah, TNI juga saya beberapa kali bicara itu sudah memberikan, dan kita akan bangun rumah sakit, kan, rumah sakit baru. Nah, ini kan menjadi orientasi-orientasi yang kita buat. Jembatan di Karawang Barat. Nah, ini kan memang jalannya jalan nasional, jembatan nasional. Tetapi kan kalau terus-terusan kita tanpa intervensi, maka cerita kemacetan tidak akan pernah berakhir. Saya ingin mengakhiri cerita-cerita kemacetan itu, apalagi kalau dihitung mereka kan berikan sumbangsi terhadap pendapatan daerah. Pajaknya kan tinggi dari wilayah-wilayah itu. Nah, nanti 2027 kita geser lagi, misalnya Depok. Kita pengen bikin underpass, mereka lagi nyusun hari ini. Kemudian kalau daerah-daerah lain yang bukan daerah kemacetan, berarti jalan-jalan kabupatennya itu kita bantu untuk bereskan. Untuk Bandung sendiri seperti apa Pak? Kan Bandung ini jadi sorotan juga sebagai kota yang macet. Mana? Kota Bandung Pak, Kota Bandung, penyelesaian gini. Kota Bandung itu sebenarnya penyelesaian kemacetannya tidak terlalu krusial. Menurut saya pertama, satu peremajaan angkutan. Jadi misalnya angkutannya 5 bikin jadi 1. Yang kedua, traffic light-nya benerin. Itu harus ada orang yang bisa mengatur traffic light dengan baik. Karena saya selain traffic light-nya terlalu dekat, ya kan, seperti terlalu lama. Nah, ini harus. Tetapi infrastruktur jalan-jalannya kita nanti bagi 2. Sekarang misalnya ini, tahun ini provinsi menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan yang dari Lembang sampai Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tahun ini nih, di November ini selesai, Desember ini. Sehingga nanti kita beresin. Kemudian yang berikutnya adalah tahun depan itu Pasteur menjadi tanggung jawab provinsi. Nah, nanti kita akan atur itu dari mulai traffic light, kemacetan di Pasteur segala macam. Yang berikutnya membuat solusi. Membuat solusinya adalah gerbang tol Sawit yang di Purwakarta itu tahun depan mudah-mudahan bisa berfungsi. Sehingga arus dari Jakarta Bolak-balik masuk. Jalan yang dari Sawit ke sampai Jalan Cagak diperlebar. Kemudian dari situ sudah enak ke Lembang. Jadi nanti membagi wilayahnya menjadi, pertumbuhannya menjadi banyak. Dan insya Allah akan terkurang. Yang berikutnya di Bandung itu adalah petugas. Saya sih setiap hari kan saya keliling. Jadi misalnya sederhana, angkot ngetem di sini, nggak ada yang lurusin. Mobil mogok
nggak ada yang derek. Nah sebenarnya kecepatan petugas penataan lalu lintas di Kota Bandung harus dioptimalkan. Koordinasi antar lantas dengan dinas perhubungannya harus terkoneksi dengan baik gitu loh. Jadi berdirinya para petugas jangan hanya ketika lewat pejabat, tetapi setiap hari harus dilakukan. Pak, soal Gapura Gedung Sate, Pak. Kenapa? Desainnya kurang sesuai dengan gaya Gedung Sate. Kata siapa? Kata netizen. Kata netizen. Kita kan jangan ngikutin netizen, kita ngikutin arsitek. Gitu loh. Kalau ngikutin netizen nggak akan selesai. Nanti ada banyak versinya. Tapi banyak netizen juga yang memuji kok. Nggak ada masalah. Kita ikutin arsitek yang ahli di bidang penataan ruang, terutama untuk membangun, menata, menyempurnakan ruang-ruang gedung yang bersejarah. Terkait jalan desa yang mau diambil alih provinsi, bagaimana? Jadi pembangunannya oleh provinsi. Nanti polanya adalah pola teknokrasinya dari provinsi, swadaya dari masyarakat setempat, dan tetap dibayar upah. Gitu. Nanti sudah kita alokasikan. Jadi agar distribusi uangnya terus merata ke daerah-daerah. Pak, itu kan ada sisa 250 surplus ya, tadi kan disebutkan 250 itu akan dijadikan apa? Kan sudah masuk dalam pendapatan sekarang gitu loh. Ya nanti menjadi pendapatan yang terkelola dan menjadi belanja. Ya. Oke.